Ayo. Oke. Untuk pembacaan doa akan dipimpin oleh ALK ya. ALK siap? Mana ALK tadi? Oke. Siap ya? Ustazah Eka buka mikrofonnya. Oke, Masya Allah, Barakallah ALK. Silakan ALK. Isti'adah dan Duduk siap. tetap berdoa. Doaan. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wabil Islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu aku ridha billahi pada Allah. Rabbun wabil Islami dan Islam itu dina agamaku. Wabi Muhammad dan Muhammad itu nabiyan nabiku. Wa rasulah dan rasulku. Rabbi ya Allah dan tambah aku ilman ilmu warahmani dan pemahaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa ada Tuhan. Yang lain ikutan ya, Alvaro. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Baca surat Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu aku berlindung billahi pada Allah min dari asyaitani setan ar-rajim yang terkutuk. Nama Allahi Allah ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Rabbi yang memelihara alamin semesta alam. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Maliki yang merajai, yang hari ini pembalasan. Ihdina tunjuki kami as-siratal jalan al-mustaqim yang lurus, siratal jalan allazina orang-orang yang telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka, ghairi bukan al-maghdubi yang dimurkai alaihim atas mereka bolin dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Tasdiq shadaqallahul azim. Masya Allah, barakallah ya untuk ALK yang sudah memimpin doa. Nanti kalau misalkan di hari-hari selanjutnya nih, Teteh misal
siapa yang mau baca doa? Nah, itu tuh harus banget ya. Karena ketika memimpin doa, insya Allah ada keberkahan bagi diri kita dan juga bagi yang lainnya ya. Nah, oke. Ustazah Eka akan absen satu persatu ya, dari mulai layar pertama. Setelah absen akan foto bersama ya. Oke, foto bersama. Oke, di layar pertama sudah ada Arkan dari 4C, Teteh Karissa dari 4B, dan Azam dari 4C. Kemudian ada Teteh Ayang dari 4A. Algi, Algi mana nih Algi? Hanya ada background tembok. Nah, terima kasih Algi. Lalu ada Aradea. Wih, Aradea ini kepecah-pecah nih Aradea. Apa tuh namanya? Wallpapernya ya. Kemudian ada Teteh Alia, Teteh Farah, Alvaro, dan Teteh Radialova. Lalu di sini ada Muhammad Arfa, Mufid, Arka, Almira, dan Ahubni. Selanjutnya ada Teteh Gazani, Kendre, Teteh Quinsha, Teteh Danin, ALK, dan A Ibrahim. Lalu di sini ada A Amar yang kelihatan rambutnya aja. Ada A Rishad dan Alfiansyah. Oke, sudah. Nah, kita foto bersama dulu ya. Tunjukkan senyum termanisnya. Kalau Ustazah Eka mau nunjukin lesung bibir. Oke, siap ya. Siap ya, sebentar. Oke, Almira mana Almira? Oh ini Almira ada. Arka, duduk yang baik. Kita foto ya semuanya ya. Bentar. Oke, 1, 2. Oke. Ini nge-save-nya di mana nih? Udah. Tanggal berapa sekarang? 17? 18? 18 bulan 1. Oke, selanjutnya ya, kita ke layar kedua. Ada Teteh Alia, Teteh Farah, Alvaro Farel. Di sini ada Radialova juga. Ada Arfa juga. Ada Amufid, Arka, Almira Husna, Hubni Gazani, Kendra, Quinsha, Danin, Elka, Ibrahim. Kenapa ini main tadi lagi? Oke, nggak apa-apa. Davi belum. Rafa ada, tapi Rafa 4A. Oke, kita foto ya yang ada di layar 2 ya. Senyum terbaiknya. Mana tadi? Oke, terima kasih banyak untuk AATT semuanya. Kita jargon dulu ya. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hatiku, jiwaku, imanku, pres. Nah, selanjutnya adalah murojaah bersama Ustazah Anti. Kepada Ustazah Anti dipersilahkan. Jeng. Mana cuta? Oke, sebentar ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salamnya Ustazah dimudahkan dalam menghafalkan al-mulk, dimudahkan dalam belajar hari ini dan mengerjakan tugas-tugasnya. Amin. Sebelumnya coba Ustazah ingin lihat kalian tepuk sukacitanya, masih ingat nggak ya? Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Ayo berdiri, berdiri. Masih ingat nggak tepuk sukacitanya? Belum. Ayo semuanya berdiri. Ayo Ahubni, Akendre, Amar, Arfa, Azam, ayo berdiri. Arka, ayo berdiri Arka. Sok gadget-gadgetnya disimpan dulu, HP-nya disimpan dulu, laptopnya udah pasti disimpan ya, nggak berat kalau dibawa-bawa. Kita tepuk sukacita dulu ya. Ayo berdiri. Ayo Aa, Baim. Berdiri. Teteh Karisa. Ayo Aradea. Ayo berdiri. Arfa, ayo berdiri. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Nah, di Senin yang cerah ini ya, mengawali pekan pembelajaran efektif harus semangat ya. Siap? Tepuk sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Sukacita. Masih ada yang belum gerak, ulangi lagi ya. Ayo Kendra jangan ngelamun aja. Ata, Amar, Algi, Ahubni ini kemana ya? Abaim, ayo. Teteh Klinsya, ayo masih gusek-gusek mata ini. Arfa, Rama ini udah berdiri. Rama ini siluet ya, ini backlight, ini backlight. Terus Dani nih kenapa itu roknya diangkat-angkat? Kan nggak banjir teh di kita, alhamdulillah. Udah ditahan. Ada yang nggak masuk anak? Udah di dia ada waiting room. Di mana? Bentar ya. Oh ya Allah. Oke, ini ternyata baru pada masuk beberapa orang, tadi ada settingannya yang terganti ya, nggak apa-apa ya. Kita tepuk sukacita lagi. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Semuanya berdiri ya, berdiri. Nih, hari Senin mengawali pekan pembelajaran efektif ya. Harus semangat. Ya, semuanya berdiri, berdiri. Kita tepuk sukacita dulu. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Siapa kamu? Teteh Quinsya, ayo jangan bersandar terus pada kursi ya. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Ayo berdiri. Kita mau tepuk sukacita, berdiri. Ayo. Anak-anakku yang soleh, soleha, ayo berdiri. Siap ya? Ini deket ini Alfiansyah, cuman kelihatan hidungnya doang. Ayo berdiri. Siap ya? Tepuk sukacita. Joy. Joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Sukacita. Yeay. Luar biasa, semuanya bersemangat dan bergerak. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, sebelum kita murajaah dan ziyadah, kita akan baca doa belajar dulu. Ayo siapa yang mau pimpin? Nih, anak yang hebat harus berani berbuat baik. Harus berani. Ayo siapa yang mau pimpin doa belajar? Silakan raise hand-nya sekarang juga. Kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Mana ini yang raise hand ini? Wah, ini kayaknya belum panas ya, tadi udah tepuk sukacita juga belum pada panas nih. Atau ini masih nuansa-nuansa itu? Masih nuansa liburan.
Enggak ya, kita udah belajar. Wait, ini tadi Teteh Lova udah pimpin belum? Belum. Udah belum? Sudah. Kemarin kita sama Khadijah. Oke. Ini yang raise hand baru Teteh Lova nih, keren nih. Ayo yang lainnya jangan malu-malu berbuat baik ya. Teteh Lova boleh deh pimpin doa belajar. Ayo teh. Doanya yang Allahumma taflana. Doanya doa mau belajar Allahumma badi'as samawati wal ard ya. Allahumma Isti'dadan dulu dong. Isti'dadan. dan Siap. Ayo semuanya siap. Sikap berdoa. sikap berdoa. Hap. Ayo tangannya ditengadahkan. Minsya jangan pegang mata aja. Ini kenapa matanya? Teteh Alia ini lihat apa di atas ada cicak? Lihat ke atas mulu. Ini Amar mukanya kemana ya? Kok cuma rambut doang? Zahran kenapa jadi bayi? Zahran, kamu pengen jadi bayi lagi? Aduh, ayo, kalian ya. Ayo, ini tangannya ditengadahkan semuanya ya. Kita mau berdoa nih supaya aktivitas hari ini lancar semuanya. Sip, silakan teh. Allahumma badi as-samawati wal ard Dal jalali wal ikram allazi la turam. as'aluka ya Allahu ya Rahman bijalalika wa nuri wajhik tulzima qalbi hifzu kitabik kama alamtani warzuqani an asluwa alannah billazi yurdika anni kama Allahumma ftah lana hikmatak wasur alaina rahmatak min ini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Teteh Lova. Ayo yang lainnya semangat ya. Nggak apa-apa salah-salah sedikit. Namanya juga belajar. Yang penting berani dulu ya. Nah, sekarang kita akan murojaah dulu. Murojaahnya surat Al-Mulk ya. Sebelumnya Ustazah pingin kalian coba acungkan dulu Qur'annya. Ayo, Qur'annya lihatkan ke kamera. Ustazah pingin lihat nih yang udah siap untuk murojaah dan ziyadah. Mana Qur'annya? Ayo, Qur'annya perlihatkan. Ayo Qur'annya. Arka, kenapa pegal-pegal tangannya kamu? Arka, ayo Qur'annya mana? Amar kok berubah itu pakai apa? Pakai topeng. Ini Tata Hasni lah sama Tata Almira kayaknya lagi ngambil Qur'an ya. Tata Danin juga, Aldi juga. Aubni mana Qur'annya? Akandre mana Qur'annya? Mana Qur'annya? Ayo, mana Qur'annya? Ini Azahran masih tampilan bayi, belum mau berubah. Azenda Qur'annya mana Azenda? Ada. Sip. Fauzan Qur'annya mana? Ada Vi, Qur'annya mana? Qur'annya mana? Qur'annya. Ayo ambil. Ini Teteh Zahra kemananya? Masih ngambil Qur'an. Ayo ngambil Qur'annya jangan jauh-jauh ya. Jangan ke tokonya dulu atau lama. Kalian beli Qur'an dulu. Ayo nih yang ngambil Qur'an ini kok ada yang belum kembali ya. Ini Teteh Adinda kemana ini? Qur'annya di mana ya? Oke, ini dulu ya. Unduh dulu video. Teteh Ali Qur'annya ada? Ada. Boleh saya dikirim ke kamu? Ini Teteh Karisama Qur'annya sampai di pipinya gitu. sampai di pipinya kayak Raka sama Teteh Jasmine juga. Sip, udah semuanya siap ya berarti. Keren.
Oke, kita akan murojaah surat Al-Mulknya. Karena kan ziyadahnya dari ayat 21 ya, kita murojaahnya dari halaman yang berikutnya aja. Maksudnya, dari ayat 13 ya. Dari ayat 13. Udah siap? Kalau siap, coba acungkan jempolnya. Tuh, yang siap. Siap baca ya. Dari ayat 13 sampai ayat 20 kita baca bareng-bareng dulu. Sudah itu, nanti Ustazah akan mencontohkan ayat 21 dan akan memilih-milih. Milih-milih apa Ustazah? Emang mau belanja? Mau memilih-milih untuk yang mencontohkan buat teman-teman yang lain ya. Siap? Kita murojaah dulu dari ayat 13. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Innahu alimum bizatis sudur. Ayo yang lamun ikuti. Ini Aumi kenapa jadi pakai kacamata itu? Ya bos-bos ya. Ayat 14. Ala ya'lamu man khalaqu wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samai yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yanshurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi gurur. Maaf ya, tadi ada kesalahan sedikit. Kesalahan membaca dan melihat. Nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar. Nah, sekarang ayat 21. Sebenarnya di sini ada teteh yang udah hebat, yang udah hafal. Nggak apa-apa ya, kita lancarkan kembali. Siap-siap perhatikan baik-baik. Nanti kita ulang-ulangi. Dan Ustazah akan memilih yang akan mencontohkannya. Ya, perhatikan baik-baik. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Kita ulangi 3 kali. Ya, boleh sambil lihat Qur'annya ya, karena ini belum sesinya mengulang. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah.
Kemudian, itu bagian pertama ya. Sekarang bagian kedua. Balajju fi utuwi wa nufur. Kita ulangi 3 kali. Ayo ikuti. Yang mengikuti nih pahalanya banyak banget. Kenapa Ustazah? Karena setiap huruf itu dihitungnya 1 pahala nih. Kita ulang-ulang terus murojaah terus. Ini ayat 21 aja diulang lagi, diulang lagi. Wah, pahalanya banyak banget ya. Jadi jangan segan untuk mengikuti dan mengulang hafalannya. Siap, bagian keduanya kita ulangi 3 kali. Balajju fi utuwi wa nufur. Balajju fi utuwi wa nufur. Balajju fi utuwi wa nufur. Sip. Ya, sekarang disambung. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah balajju fi utuwi wa nufur. Oke, siapa di sini yang sudah siap? Ayo, Ustazah akan melihat dulu yang raise hand. Kalau nggak ada, Ustazah akan memilih perwakilan setiap kelas. Hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, di sini ada yang ngacung dari 4A, Teteh Salma. Dulu nih, Teteh Salma. Salma, Sehat, Teteh? alhamdulillah sehat, Us. Alhamdulillah. Coba dibaca ayat 21-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah balajju fi utuwi wa nufur. Sip, alhamdulillah lancar. Jangan buru-buru ya, Teh. Ini bukan lomba, tenang. Terima kasih, Teteh Salma. Sekarang 4B. Kita lihat ini siapa 4B. Dadadadam. 4B ternyata ada. Siapa ini ya? Mana ya? Mana ya? Ada. Oh, ini A. Hadif. Coba dibuka mikrofonnya. Hadif. Hadif ini nggak ada itunya ya. Nggak ada gambarnya. Ini kenapa kameranya nggak ada? Atau dimatiin? Oh, alhamdulillah. Gitu tuh, jadi kelihatan gantengnya. Tuh, baru cukur lagi ya. Rapi. Oke, silahkan dibaca ayat 21. Amman hadzal ladzi Amnya ditahan, Aman. Ada mim tasydid ya. Amman hadzal ladzi. Coba. Ya. Aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah balajuni utuwi wa nufur. Coba ulangi yang balajunya. Balaju. Coba. Balajuni utuwi. Itu fi bukan nih fi. Balaju fi. Balajju fi utuwi wa nufur. Terima kasih. Dilanjut oleh 4C. Ini 4C ya. Tunggu ya. 4C. Ini 4C ada yang resen nggak ini teh? Nggak ada. Ya udah Ustazah pilih ya 4C ini kenapa? Karena Ustazah yang ngajar. Oh ada ini. Ye. Akhirnya. Siapa ini? Siapa? Mana tadi? Kok nggak ada sih tadi tiba-tiba ada terus nggak ada, gimana ini resennya? Jadi asalnya kalian resen gitu terus langsung lower hand gitu ya? Kalau nggak ada Ustazah pilih ya nih 4C. Siapa kok? Oh ada nih, ada. Ye. Kenapa hilang? Ini ada yang ngacung. Nggak ngacung gimana sih? Oh, ini Davi. Davi. Bentar ya, Ustazah buka dulu. Ayo dibuka mikrofonnya.
Insya Allah pakai kopiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah balajju fi utuwin wa nufur. Sip, mantap. Terima kasih Adafi. Nah, sekarang Ustazah pingin kita tepuk ya. Tepuk apa? Tepuk apa? Tepuk good job dulu. Karena tadi udah pada beraniin. Dari tadi kan ada Teteh Lova yang mimpin doa belajar. Terus ada tadi dari 4. Siapa tadi 4 ah? Tadi ada Teteh Salma. Terus dari 4B ada Hadib. Dari 4C ada Davi ya. Yang lain juga harus semangat dan berani ya. Masih ingat nggak? Very good job-nya. Very good job. G double O, G double O, G double O, D J O B. Good job. Good job. Asik. Good job. Good job. Asik. Yeay. Kalian luar biasa, hebat-hebat ya. Nah, sekarang adalah waktu yang ditunggu-tunggu setelah 1 minggu. Apakah itu? Apa coba? Belajar. Waktu yang ditunggu-tunggu selama 1 minggu adalah belajar. Hari ini jadwalnya masih sama ya, belajar tematik. Nah, sebelum belajar, sudah pingin kita baca bareng-bareng dulu ayat 21-nya ya. 1, 2, 3. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah balajju fi 'utuwin wa nufur. Jangan lupa selalu semangat murojaahnya dan mengajinya ya. Insya Allah mulai hari ini juga ada video call tartili. Sebenarnya ada yang izin katanya Arkan Astazin ila hammam. Tafadhol. Nah, sambil menunggu ustazahnya yang tematik, silahkan boleh minum dulu ya. Boleh minum dulu, karena tadi kita udah berdoa, udah murojaah, dan yang lainnya. Boleh minum dulu. Oh iya, Ustazah baru ingat. Apa? Kita belum murojaah, itu ya doa sholat ya? Kita murojaah doa sholat iftitahnya belum. Oh ini ada Hasya katanya, ada Zaki. Ini Zaki katanya, modulnya belum di print. Atau segera ya, segera. Terus ini Hasya, Ustazah katanya dipisah kelasnya. Iya, asalnya mau dipisah-pisah, tapi kan kalau dipisah kelasnya harus ada akun Zoom meeting per kelas dulu. Sekarang lagi diproses, jadi nanti insya Allah ya. Kalau misalnya sudah. Wah ini katanya Farah, Ustazah aku puasa sunnah, Masya Allah, keren. Luar biasa Farah. Yang lain ayo semangat juga ya. Ini saum ya, saum Senin Kamis ya. Ini siapa nih terakhir sebelum belajar yang mau pimpin baca iftitah? Coba. Resen sekarang. Sudah hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Adakah? Ini ada pertanyaan dulu. Ustazah katanya video call tartili hari apa aja? Jadi video call tartili itu sama harinya setiap hari. Senin, Rabu, Jumat. Cuman bedanya untuk semester ini itu hari Rabu kan biasanya kalian murojaah juz 30 ya. Jadi sekarang hari Rabu itu murojaahnya Al-Mulk. Bukan juz 30. Karena supaya bisa lebih kuat lagi hafalan surat Al-Mulknya. Seperti itu. Ayo ini siapa yang mau pimpin doa iftitah? Udah pada hafal kan iftitah? Ini kok nggak ada yang ngacung ya? Ini belum pemanasan juga tangannya, jangan-jangan. Oh ini ada agak agak. Oke agak silakan pimpin rojaah doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'anta baina Yang lainnya ikutan.
Allahumma naqqini min khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghfirni min khotoya kama bima'i wassalji wal barad. Allahumma ghsilni min khotoya Allahumma ghfirni min khotoya bilma'i wassalji wal barad. bima'i wassalji wal barad. Alhamdulillah, tadi ada salah dikit ya di yang ketiga, tapi nggak apa-apa. Udah keren Aga, makasih ya. Coba Aga mau pimpin itu nggak tepuk ujub, mau nggak? Nggak, kenapa? Udah Ustazah aja yang pimpin deh. Oke semuanya, kita tepuk ujub untuk terakhir kali sebelum belajar. Nah, very good job. G double O, G double O, G double O, D J O B. Good job, good job, good job, good job. Sip, hebat-hebat nih. Alhamdulillah level 4 ya. Sekarang waktunya belajar tematik. Ada yang mau tebak-tebak nggak? Siapa kira-kira yang ngajar tematik hari ini? Ayo. Ini ada yang nanya. Zaki katanya asal izin ilah, bukan nanya izin ya. Silakan. Terus ini Queensya, Ustazah, aku modulnya udah di print tapi belum dijilid. Nggak apa-apa, asal jangan berceceran ya. Kalau berceceran bisa ketukar sama modul-modul yang lain. Gasane nanya hari ini udah normal Ustazah. Alhamdulillah Ustazah normal. Oh bukan ya pembelajarannya. Ya pembelajarannya normal. Sudah belajar tematik. Jadi siapakah yang akan mengajar tematik hari ini? Oh kata Teteh Hasya Ustadz Gilang. Kita lihat ya siapa ya. Coba. Ya, Ustazah tutup dulu kameranya. Ustazah Adis. Kata Gasani. Teteh Gasani. Teteh Ayang. Oh, Teteh Karisa nih keren katanya udah semua di print. Kita lihat ya siapa nih yang akan masuk untuk mengajar tematik. Oh ya, tasdik dulu. Shadaqallahul adzim. Cek. Coba. Allahu ya Rob. Dari gerdu-gerdu. Oke, tenang ya. Sebentar, Sekarang karena laptop Ustazah sudah banyak filternya, Ustazah akan menggunakannya, ya. Jangan didiemin baik. Oke. Coba ini, kenapa harus pakai ini? Salah harusnya. Coba. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya Teteh hari ini? Coba ini tapi Ustazah dimiringin nggak bisa ya? Oke, kita tepuk senyum dulu ya. Sebelum Ustazah memberikan sebuah persembahan mahakarya.
Dan apa aja sih yang akan dibahas, terutama di hari ini, gitu ya. Oke, tepuk senyum. Ayo tuh ikut agak, pokoknya ikut. Ulangi ya, semuanya siap? Ada Vi, Teteh Gasani, Teteh Ayang, yang lainnya ikutan. Oke, coba dari sini dulu deh biar semua. Good job. Oke, siap Teteh Amira yang udah pakai bondu. Oke. Tepuk senyum. Sedekah paling mudah adalah senyum. Ting. Oke, Masya Allah pun Ustazah juga nggak pernah. Alhamdulillah berkahnya dapet. Ini filter ya di Zoom, jadi ada topi-topinya. Oke, Masya Allah. Kapan COVID hilang? Masya Allah, atau Ustaz juga nggak bisa jawab, Pak Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. TTHA di triwulan 3 ini kita akan belajar 2 buku ya, 4F dan juga 4G ya, 2 modul, 2 tema. Di setiap modulnya ada 5 pelajaran, ada bahasa, ada PPKN, bahasa Indonesia, ada IPA, ada IPS dan juga SBDP. Nah, dikhususkan untuk yang tematik hari ini ya, terutama yang di Ustazah Adis itu, kita hari ini akan membahas salah satu dari karya atau sesuatu yang sudah dibuat oleh biasanya para sastrawan ya sebutannya begitu. Teteh Alia nggak mau kalah dari Ustazah Adis. Oke, Andre itu rambutnya disisir apa enggak toh? Amofida mangap terus, awas ada lat yang masuk. Oke. Fauzan malam habis ngeronda apa gimana? Ayo. Sebelum kita ngebahas kemana-kemana ya, terlalu bosan dengan materinya, simaklah video ini terlebih dahulu. Jangan ada yang ngeceng ya. Sekitar 15-20 menit nanti lagi. Suaranya terdengar, Teh? Hah? Bukan, tadi kan ada beberapa kata, coba. Suaranya terdengar? Nah, aku udah share sound. Ombak beralun. Ulang ya, kita ulang. Sagu Amok ya W.S. Rendra. Baik. Ombak beralun. Pohon-pohon pala di bukit sakit, burung-burung nuri menjerit, daripada membakar masjid, daripada membakar gereja. Lebih baik kita bakar sagu saja.
Pohon-pohon kelapa berdansa. Gitar dan tifa. Dan suaraku yang merdu. Oh, ikan! Oh, taman karang! Oh, saudara-saudaraku. Lihat, mama kita berjongkok di depan kota yang terbakar. Tanpa kusadari, laguku jadi sedih, Mamai. Air mata kita menjadi tinta sejarah Teteh Hasna, Teteh Misha, ayo yang perhatikan. kejam. Bumi meratap dan terluka. Gimana nyanyian anak-anak sekolah? Gimana selendangmu, Nona? Di dalam api unggun, aku membakar sagu. Aku lihat musuhan antar lukaku juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Coba kalau boleh tahu ada yang atau sebelumnya pernah tahu juga di kolom chat ya. Itu adalah salah satu bentuk sastra apa? Oke, terus baru Ayang yang jawab. Ustazah Adis bertanya, itu adalah salah satu bentuk karya sastra apa? Yang tadi sempat ada cuplikannya tadi. Yang tahu berarti cuma Ayang, Elka, Alia, Karisa, Khaira, Hasya, nggak tahu itu bentuk. I don't know. Aduh. Agak kebanyakannya nontonnya yang sastra-sastra Inggris apa gimana ini, apa nggak tahu. Yang lainnya nggak tahu juga. Hasya, Khadijah, Hasna, Misha, Zahran, Panji, Fauzan, Almira, nggak tahu. Masya Allah. Kalau ada ini, oke. IDK, apa IDK? Oke, Andre, Sultan, Dimas, Mas Dimas, Jasmine, Arfa, ini nggak ada yang tahu. Berarti cuma Ayang. Kalau Ustazah Adis, maksudnya di sini offline ya dikasih besar buat Ayang. Karena cuma Ayang yang jawab dan jawabannya betul. Yaitu betul. Itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang disebut puisi. Ya. Auna, Teh Carisa, Elka dari tadi ditungguin, apa Ustaz nungguin angkot, enggak ada jawabannya. Ya, betul, itulah salah satu bentuk karya sastra puisi. Nah, berarti juga Ustazah Aris akan membahas tentang puisi.
I don't know. Nah, dikasih tahu ke Ustaz Adis. Salah chatnya Ustaz. Ya, ada Neil, Mufide, Fauzan dan yang lainnya. Yang tadi adalah sebutnya deklamasi puisi, ya, alias membaca puisinya itu nanti dengan gaya dan lain mimik segala macamnya. Itu disebutnya deklamasi membaca, bukan kayak kalau kita kan ada skrip, ya, skrip misalnya drama, terus kita dipentaskan, berarti kan pentas drama. Nah, itu pun kayak puisi, ada puisinya, tapi ketika dibacakan terus ada gayanya, mimiknya, itu disebutnya deklamasi. Nanti kita akan membahas cukup banyak, tapi tidak di level 4 ya. Mungkin nanti ketika di 5 itu akan membahas. Nah, itu salah satunya cara untuk mendeklamasikan puisi yang baik, ya. Mungkin tadi ada yang ngeceng. Ayah nggak Sani? Itu kayaknya keturunan sedikit Arab apa gimana gitu, itu memang. Nah, maksudnya adalah itu salah satu mendeklamasikan puisi yang baik dan sampai berarti udah hebat. Di belakangnya kalau nanti tadi memperhatikan itu sampai Kepulauan Riau, berarti dia udah provinsi, ya. Karena nanti kalau misalnya insya Allah di level 4 itu nanti akan ada yang namanya penjaringan buat disebutnya FLS2N. Jadi nanti kayak ada festival untuk siswa gitu. Kalau sampai tingkat nasional keren. Jadi yang tadi kakak-kakak yang tadi itu sudah sampai ke tingkat provinsi. Jadi nanti kan tingkat kecamatan, kota, habis itu ke provinsi. Ya, kalau kita berarti Jawa Barat. Nah, maksudnya adalah walaupun itu SMA, interpretasinya intinya kurang lebih begitu untuk yang namanya membaca atau deklamasi puisi. Begitu ya. Karena nanti kalian akan ada praktek puisi seperti itu. Ya. Sekali lagi Tete Karisa, Almira, Humni, nanti akan ada praktek. Jadi puisinya bukan baca doang. Kayak lagi baca pertanyaan, apa yang dimaksud, enggak begitu, ya. Nah, satu lagi. Kan daripada Ustaz Adi juga capek-capek nih. Kayaknya bosan gimana ngeliat Ustaz Adi ya. Ini salah satu tentang materi tentang hari ini. Mana ini? Coba. Sebelum buka. Sama satukan cipta. Oke, perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 6 semester 2, yaitu tentang muatan bahasa Indonesia, ya. Pada materi kali ini kita akan mengenal puisi. Tujuan pembelajaran hari ini kita bisa mengenal pengertian puisi dan mengetahui ciri-ciri puisi. Puisi merupakan karya sastra tertulis yang diungkapkan dengan bahasa indah sebagai ungkapan pikiran pengarang. Ciri-ciri puisi antara lain ditulis dalam bentuk baris sejajar ke bawah secara berkelompok. Beberapa baris tersusun menjadi bait puisi. Memiliki pengulangan bunyi vokal suku kata terakhir pada baris yang disebut rima. Menggunakan kata-kata indah, majas yang bersifat kiasan atau perumpamaan. Sekarang kita cari tahu ya ciri-ciri puisi. Yang pertama, coba kalian perhatikan puisi Cita-Citaku. Pada ciri-ciri yang pertama terdiri dari baris-baris yang disebut larik. Aku hanyalah insan biasa, bernaung di gedung ini untuk belajar, berjuang demi cita-cita, sampai dimanapun akan ku kejar. Rangkaian dari kata-kata ini akan membentuk sebuah baris, atau bisa juga kita sebut larik. Coba kalian perhatikan, kalimat pertama atau yang atas sendiri itu disebut baris 1. Selanjutnya baris kedua
sampai terakhir yaitu baris ke-8. Selanjutnya, kalian perhatikan cuplikan puisi berikut. Ciri yang kedua terdiri atas beberapa bagian yang disebut bait. Setiap kalimat ini tadi ya disebut dengan larik. Sekarang bait adalah bagian yang menjorok keluar ataupun yang menjorok ke dalam. Kak Sultan, tolong Berarti ini adalah perhatikan. bait pertama, yang bawahnya yaitu bait kedua. Ini Ciri ada yang pertanyaan ketiga, dari Ustazah. memiliki pengulangan bunyi vokal suku kata terakhir pada baris yang disebut rima. Bunyi vokal suku kata terakhir. Kalian perhatikan yang diberi garis lingkaran. Ini merupakan bunyi vokal pada suku terakhir. Aku hanyalah insan biasa berakhiran A, belajar juga A, cita-cita A, ku kejar juga A. Berarti rimanya adalah A, 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 A. Untuk bait kedua ada U, A, dan O. Ya, berarti rimanya U, A, U. Selanjutnya, menggunakan kata-kata indah bersifat kiasan atau perumpamaan. Pada cerita ini, kita bisa merubah kata manusia menjadi insan. Kemudian, perjalananku sangat panjang nan jauh, mengganti kata hubung menjadi nan. Berlayar di lautan ilmu. Secara logika, secara kenyataan kita tidak bisa berlayar di atas ilmu. Ya, karena kita berlayar itu seharusnya di atas air. Menggapai asa yang terarah. Apakah kita bisa menggapai asa, menggapai harapan? Seharusnya yang kita gapai itu adalah benda, suatu benda. Bersenjatakan pena dan buku. Seharusnya senjata itu adalah senjata untuk berperang. Pena gunanya untuk menulis. Ya, anak-anak, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup. Nah, Teteh Almira Hasna, jangan dulu makan ya. Atau lagi mengunyah aja, nggak makan. Ya, baik Teteh, berarti itu tentang kita hari ini membahas tentang yang namanya puisi. Ya, puisi. Nah, kalau misalnya dari materi, kalian dipersilahkan untuk membuka modul 4F-nya. Halaman berapa Ustazah? Lihat kandungan materinya. Di halaman 8. Iya, di sini ada dua ya. Nih tentang puisi. Di sini nanti kalian akan menggali dan amanat puisi dan juga melisankan puisi hasil karya. Ya, nanti akan ada praktek mendeklamasikan puisi. Nah, tadi sempat membahas juga tentang di sini juga ada yang namanya cita-citaku, ini disebut judul. Tadi ini satu baris ini disebut baris ya. Kalau 4-4 di sini disebut apa? Bait. Berarti di cita-citaku, di judul puisi cita-citaku ini ada 2 bait. Good. Nah, tadi sudah dibahas ya, ini disebut baris puisi dan ini disebutnya bait puisi. Nah, ini juga ada cita-citaku juga puisi dan tadi juga sama ya. Ciri-ciri puisi, 1 berkelompok dan punya bait. Kedua,
ada pemilihan kata dan padat, indah, dan sebagainya. 3, penggunaan majas. Terus ada latar, alur tokoh tidak begitu ditonjolkan, tidak seperti cerpen yang pernah kita bahas di materi sebelumnya. Intinya berarti puisi yang tadi sebentar itu adalah karya sastra terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Tadi sudah dibahas juga, rima itu tadi adalah bunyi vokal terakhir. Contohnya di sini. Nah, arkan pace yes. Ini sudah mau masuk ke mana tapi masih mencoret-coret. Di sini huruf vokal terakhirnya adalah A. Di sini U, A, U. Berarti di sini adalah A, U, atau biasanya kalau dalam puisi disebutnya A, B, ya. Di sini ada A, U, A, U. Nah, ini nanti kita juga akan membahas tentang beberapa jenis dari puisi ya. Kalau cita-cita ini sebenarnya contoh dari puisi lama karena masih banyak aturan. Tadi harus AU, berarti AB, terus harus ada 4 baris. Kalau disebut yang namanya puisi baru, itu nggak terikat sama aturan kayak tadi. Harus AU, harus 4 baris, tidak begitu. Ya. Oke, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum ada yang ditanyakan dulu, karena sudah selesai. Oh, belum Rin. Sebelumnya harusnya udah disiapkan karena ini sudah lebih dari seminggu sudah diberikan linknya ya. ALK itu adiknya? Mirip. Tidak ada tugas ya, Teteh. Silahkan dibaca saja dan modulnya di Stabilo yang penting-penting ya, Teteh Tafani, Gali, Dimas, Raka, yang lain. Jadi bukan pas bagian Ustaz Tadi saja. Semua pelajaran yang kalian anggap penting tadi sudah diterangkan oleh gurunya di Stabilo. Jadi nanti orang tua kalian keluar sekalian atau kalian ke tempat fotokopi, itu kalian beli Stabilo 2 atau 3 warna. Kak Aruna, perhatikan ya. Aruna Wastu 4 BYS. Untuk dengan Ustaz Hadis itu tidak ada tugas hari ini. Kalian masih free. Cuman Ustaz Hadis harap kalian tadi sudah ancang-ancang ya. Akan ada tugas deklamasi puisi. Nanti puisinya seperti apa dan bagaimana nanti akan diberikan. Info selanjutnya ditutup muapnya Azaki 4 BYS. Ntar ada harimau yang masuk ya. Baik. Oke, video call-nya gimana? Seperti biasa ya. Sekitar mungkin nanti jam 10-an akan ada video call via WhatsApp. Fahim tuh? Oke, kita ucap alhamdulillah dulu di bagian Ustaz Zadis karena nanti akan ada selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teteh. Tetap semangat, jaga kesehatannya ya. Duolingo apa sih Daniel? Rempong. Daniel mau pakai itu boleh aja sih. Asal dipakai yang baik dan sama teman-teman. Kalau Duolingo mau Ustaz Zadis kayaknya enggak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum di print diharapkan segera di print ya. Karena itu sangat membantu kalian untuk belajar jarak jauh seperti ini. Iya tahu. Ya boleh, betul. Nggak ada. Sekali lagi, tidak ada tugas untuk minggu ini dari Ustaz Hadis. Cukup tadi yang membaca saja sudah lebih. Tunggu sebentar ya. Belum doa. Udah, saya udah. Selanjutnya dengan Ustazah selanjutnya.
Oke, sebentar. Sederhana. Kalau mau ngelink ke YouTube gimana? Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan. Kenapa? Hei, kenapa ininya masih wallpaper ya? Tidak, di sini sudah Ustazah Adis. Yang muncul Ustazah Eka. Coba. Atau yang muncul di layar wallpaper atau muka aku? Wajah aku. Ini kayaknya Ustazah Adis kali ya. Iya, ini saya namanya sama. Oh iya. Ya. Ada spotlight. No. Sip. Oke. Boleh spotlight. Boleh. Ini bukan yang gambarnya saja. Nah, itu yang dilihat. Ini. Ada dua. Coba deh. Ini. Bu ada sih harus remote. Aku memang nggak ada video. Enggak. Tapi masuk pas. Ini. Oke, Oke, sebentar ya. Ustazah Eka mau cek link YouTube terlebih dahulu. Masih loading buat anak. Itu YouTube bukan? Iya. Loading. Belum. Sebentar. Oke. Nah, nanti tinggal klik aja ya. Sekarang share screen. Ke ini dulu. Need a professional logo for your brand? I've used the new Wix logo maker to create one for my startup. I'll show you. Basic. Studio mana? Oke, nanti sip. Oke, terima kasih banyak ATT karena telah menunggu. Nah, ATT sudah membaca materi dari modul 4F. Ayo, raise hand yang sudah atau mungkin sedikit membuka-buka gitu, mengetahui pada pekan ini materinya tentang apa ya untuk tematik IPA. Ada yang tahu nggak? Coba yang tahu boleh chat dong. Kita IPA belajar apa ya? Seru loh ternyata kalau materi IPA kali ini. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang sudah baca, ada yang sudah buka-buka modulnya. Wih, kenapa modulnya belum di print? Pintar, Alfiansyah.
Pada pekan ini kita akan mempelajari tentang daur hidup hewan ya. Daur hidup hewan itu terdiri dari apa sih? Ada yang tahu nggak? Ayo, di sini ada yang bilang metamorfosis, betul. Apakah semua hewan bermetamorfosis? Nggak ada waktu. Wow, Azaki segitu sibuknya, nggak ada waktu buat buka modul? Ngeprint modulnya nggak ada waktu. Oh, Azenda. Azaki belum ada waktu buat ngeprint. Ya udah, nanti Ustazah kasih waktu ya setelah pembelajaran ya. Oke, kata Azenda, dari hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Jadi hewan itu dari hidupnya terbagi dua. Yang pertama ada dari hidup hewan yang bermetamorfosis, lalu yang kedua ametamorfosis. Ametamorfosis itu artinya dia bermetamorfosis tapi tidak sempurna. Yang kayak gimana sih metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Ada yang tahu nggak? Coba. Atau bisa menyebutkan nggak contoh dari hewan-hewan yang bermetamorfosis sempurna dan bermetamorfosis tidak sempurna atau ametamorfosis? Ayo coba. Kita ini ya, lewat chat Zoom ya. Setelah menjawab, nanti Ustazah Eka bakal tampilkan video daur hidup hewan. Kucing bukan. Ayo, kucing bukan. Alfiansyah, kucing bukan. Ayo, kucing metamorfosis sempurna atau bukan? Metamorfosis atau ametamorfosis? Ada yang mau jawab lagi? Nah, kalau nggak ada, kita share screen ya. Kita simak bersama. Itu udah di share screen. Share ini. Hai teman pintar, hari ini Ipo, Lula, dan Mol berlibur ke kampung halaman Nenek Oce. Hari ini Pipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Oce. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Suaranya terdengar tidak, Teteh? Wah, lihat. Terdengar ya? Ini yang terdengar piara nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bol, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke, Nek.
Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bol. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis, karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan! Nyam, 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 nyam. Bol, kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bol. Hah, mana? Mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada 2 jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya. Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. Wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe, maaf ya teman-teman. Habisnya aku lapar. Hahaha. Nggak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti nenek masakin lagi buat kalian. Yeay, Asik. Kalau gitu, aku makan lagi ya ayamnya. Nyum, 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 nyum. Enak. Oke. Nah, barusan kita telah sebentar. Pas aja ya. Oke, barusan kita telah menyaksikan video pembelajaran mengenai daur hidup hewan. Jadi dari video pembelajaran tersebut, Ustazah Eka mau tanya nih, apa yang ATT dapatkan? Coba, atau apa yang ATT tangkap, apa yang ATT pahami dari video yang barusan kita semua tonton ya. Boleh langsung chat di kolom chat Zoom ya. Biar kita tuh tahu, oh tadi tuh video ini tuh menceritakan tentang ini loh, begini loh, seperti itu. Tadi tuh videonya isinya tentang apa?
daur hidup hewan. Ternyata daur hidup hewan ini dibagi menjadi dua. Ada yang bermetamorfosis dan tidak bermetamorfosis. Tadi yang bermetamorfosis itu apa aja sih? Dan yang tidak bermetamorfosis itu apa aja sih? Coba boleh chat di kolom chat Zoom ya. Nih, sudah ada nih. Oke. Di sini dari Teteh Nadia, kupu-kupu bermetamorfosis sempurna. Lalu dari Agazani, kucing. Oh, Teteh, mohon maaf. Dari Teteh Gazani, kucing metamorfosis. Oh ya, kucing bermetamorfosis. Lalu tawon lebah. Tawon lebah, nyamuk merupakan hewan golongan serangga ya. Lalu ada lagi apa ini? Ustazah, maksud dari telur embrio itu apa? Telur embrio. Sebentar. Telur embrio itu ini loh, telur itu embrio kan? Embrio itu yang ada di dalam. Ya, di dalam. Tanya, Ustazah, maksud dari telur embrio itu apa? Jadi gini loh, di dalam misalnya nih di dalam tubuh manusia, khususnya wanita, di kita kan kalau wanita itu kodratnya atau Allah takdirkan untuk ini ya, untuk bisa hamil dan melahirkan anak. Nah, itu tuh di dalam rahimnya terdapat embrio. Nah, embrio itu nanti yang akan yang akan menjadi bayi. Nah, kayaknya kalau misalkan di hewan awal mulanya embrio terlebih dahulu kali ya. Atau kita cari bareng-bareng ya tentang telur dan embrio ini. Ada metamorfosis sempurna kupu-kupu katak, ayam. Ayam itu metamorfosisnya sempurna atau tidak? Kecoa, ya kecoa itu sempurna atau tidak? Oke, ada dua jenis metamorfosis yaitu sempurna dan tidak sempurna. Kecoa tidak bermetamorfosis, oh ya? Katak bermetamorfosis. Nah, dari yang tadi ATT saksikan atau ATT tonton, hewan mana yang metamorfosisnya itu membuat kita merasa takjub? Kalau tadi Ustazah Eka takjub sekali dengan metamorfosisnya katak. Lihat nggak? Katak itu urutan metamorfosisnya seperti apa sih? Ada yang ingat dari cuplikan yang tadi kita telah tonton? Ayo, boleh di chat lagi. Boleh silakan Aga. Apa dulu? Ada telur, kemudian telur, terus aku tahu, ya silakan Tinsya, tuliskan. Telur, dari telur menetas jadi apa? Jadi kecebong. Kecebong itu ini loh, yang bulat hitam, tapi di belakangnya itu ada ekor. Nanti dari kecebong itu berubah lagi jadi apa? Jadi apa coba? Jadi ini apa? Berudu. Nanti dari situ akan berubah kembali menjadi katak kecil. Katak kecil itu dia udah punya kaki, tapi di belakangnya masih ada ekor. Nah, setelah jadi katak kecil, dia akan berubah kembali menjadi katak dewasa. Dari katak dewasa, dia akan bertelur dan seperti itu terus si daur hidupnya. Katak dewasa bertelur lalu menetas jadi berudu, tumbuh kaki depan dan kaki belakang jadi dewasa. Nah, ATT pernah nggak mengamati hewan-hewan sekitar? Misal dari entah itu serangga, entah itu hewan yang tidak bermetamorfosis seperti mamalia. Mamalia itu apa aja? Yang menyusui dan berkaki 4. Coba diperhatikan. Dari mulai dia lahir sampai dia dewasa. Itu pasti kalian bakal takjub sekali.
Oke, sekarang kita buka ini ya, kita buka modul. Kita akan lihat materi yang ada di dalam modul. Modul mana? Kayaknya tadi tutup nih. Ini nah, kita lihat modul ya, bagi ATT yang belum print modulnya, nanti setelah pembelajaran ini boleh langsung print ya. Kita buka, yang sudah ada modul boleh dibuka modulnya. Halaman berapa kan? Oke, kita buka halaman 11, modul tematik bagian IPA. Di sini kita akan belajar daur hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis ya. Ada apa aja sih jenis-jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis? Lalu yang kedua kita akan mengamati hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, setelah pembelajaran ini, Ustazah Eka bakal ngajakin ATT semua bermain ya. Ustazah Eka nggak akan ngasih tugas, tapi Ustazah Eka bakal ngajakin ATT bermain. Mainnya apa? Kita tunggu nanti. Boleh siapa yang akan yang mau jadi relawan untuk membacakan materi di halaman 12, 13, 2 halaman aja. Halaman 12 dan 13. Raise hand. Wih, Aga, boleh Aga? Aga ya, mau ya? Barusan Aga udah raise hand. Tidak boleh tarik ulang. Oke, silakan Aga. Baca modul halaman 12-nya ya. Daur hidup tanpa metamorfosis. Oke. Hewan-hewan yang termasuk golongan mamalia, reptil, ikan, dan burung tidak mengalami metamorfosis selama daur hidupnya. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Umumnya mamalia menghasilkan anak dengan cara beranak atau melahirkan. Salah satu contohnya adalah kucing. Anak kucing hanya mengalami perubahan ukuran tubuh saja hingga menjadi kucing dewasa. Reptil adalah hewan yang melata. Umumnya reptil menghasilkan anak dengan cara bertelur, sehingga daur hidupnya pun bermula dari telur. Salah satu contoh reptil adalah ular. Burung adalah hewan yang mempunyai bulu. Beberapa jenis burung dapat terbang dan beberapa jenis lainnya tidak dapat terbang. Ayam adalah salah satu jenis contoh burung. Ayam menghasilkan anak dengan cara bertelur. Telur yang dikeluarkan induk ayam maka menetas menjadi anak ayam yang mirip induknya. Perbedaan anak ayam dengan ayam dewasa adalah anak ayam berbulu halus. Semakin lama anak ayam tumbuh semakin besar dan bulu-bulu halus pun berubah seperti bulu-bulu pada induk ayam. Ikan pun termasuk makhluk hidup yang tidak mengalami metamorfosis. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Dari telurlah daur hidup ikan dimulai. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Aga dan terima kasih banyak pula karena sudah meng-unmute mikrofonnya. Nah, dari materi ini dijelaskan ya tentang hewan yang tidak bermetamorfosis. Di sini diantaranya ada apa aja? Ada mamalia yang digambarkan dengan kucing. Ketika kucing dewasa melahirkan anaknya, si perbedaan antara kucing dewasa dan kucing anaknya itu hanya di ukuran dan bulu-bulunya saja yang lebih, kalau yang dewasa itu kan lebih lebat ya. Nah,
Lalu adakah perbedaan yang mencolok dari daur hidup kucing? Kalau yang Ustazah Eka amati biasanya dari segi wajah ya. Wajah anak kucing itu lebih manis daripada wajah kucing dewasa. Bener loh, maksudnya lebih imut kan, dan kita lebih tertarik biasanya tuh. Lalu kemudian ada reptil. Reptil ini di sini misalnya contohnya ular ya. Ular ketika dia ular dewasa bertelur, lalu kemudian telurnya menetas, antara anak ular dengan ular dewasa sama aja ya. Hanya bedanya di apa? Di ukuran. Ada yang pernah lihat ular menetas? Kalau Ustazah Eka belum, dan kayaknya nggak mau. Takut dipatok ibunya. Lalu di sini ada burung. Oke. Nah, ada yang baru tahu nggak kalau ayam ternyata masuk ke dalam kategori burung? Ayo, aku pasti pada baru tahu kan? Kalau Ustazah Eka sudah tahu dari kemarin. Karena baca modulnya duluan. Oke, iya betul. Ayam itu termasuk ke dalam kategori jenis burung. Dan ayam itu termasuk dalam burung yang tidak bisa terbang. Sebenarnya ada loh burung yang nggak bisa terbang, tahu nggak? Ada yang tahu nggak burung yang nggak bisa terbang? Selain ayam. Yang telurnya itu kalian makan. Pasti kalian sangat suka dan sangat doyan. Kalaupun terbang dia pasti rendah. Ada yang tahu nggak? Ayo, pengen dong ada yang jawab. Siapa yang tahu burung yang tidak bisa terbang atau terbangnya itu rendah? Kok aku nggak bisa lihat chat? Chatnya ada di mana sih? Di sini kayaknya pada. Oh ini ya. Hah, bebek. Bukan. Nih ada yang udah jawab nih. Pintar. Najhan, burung puyuh. Ya betul sekali. Ada yang pernah lihat burung puyuh? Ustazah Eka dulu pernah melihara. Tapi nggak tahu kemana. Nah, Ustazah Eka pernah memelihara burung puyuh. Jadi ternyata burung puyuh itu lebih dominan dia berjalan kaki. Dia bisa terbang, tapi terbangnya itu rendah. Dan dari segi fisiknya juga burung puyuh berbeda ya. Dia lebih gemoy, lebih apa tuh? Lebih gemuknya itu gitu. Nanti ya, ATT boleh searching hewan atau entah itu video ataupun foto burung puyuh ya. Boleh dicari masing-masing ya. Nah, ketika siapa nih yang coret-coret? Ketika burung dewasa bertelur, lalu kemudian dia telurnya menetas, itu perbedaannya hanya ada di bulu-bulunya saja dan bentuk fisiknya yang lebih kecil. Dan tentunya lebih imut ya. Kita contohkannya seperti di ayam. Ketika ayam dewasa, dia bertelur. Setelah 21 hari dierami, telur tersebut akan menetas. Oh, maksudnya Teteh itu tadi yang bertanya telur atau embrio ya. Oh, ini. Oke, kita sudah menemukan jawabannya. Ternyata di sini ada. Oke, lalu telur tersebut akan menetas. Setelah menetas dia akan menjadi anak ayam. Ada yang pernah melihat telur ayam menetas dan mengeluarkan anak ayam? Atau burung? Ustazah Eka pernah lihat, karena Ustazah Eka pernah ternak ayam. Dan pernah, dulu waktu kecil, Ustazah Eka tuh senang sekali bermain, naik-naik, manjat-manjat ke atas pohon, dan itu nyari sarang burung. Yang biasanya Ustazah Eka ketemukan adalah sarang burung pipit. Jadi Ustazah Eka pernah tuh lihat ketika burung pipit itu menetas, telurnya menetas, itu lucu banget. Lalu atau ketika ibunya memberi makan burung pipit. Ada yang pernah lihat? Dan itu sangat seru sekali, sangat menyenangkan. ATT boleh, kalau misalkan ATT mau searching di YouTube boleh, tapi bakal lebih seru kalau ATT langsung lihat cara telur menetas. Ih, keren banget. Lalu selanjutnya,
Hewan yang tidak bermetamorfosis adalah ikan. Ikan tuh sama dengan yang lainnya. Dia cuma ikan dewasa bertelur, lalu telurnya menetas, kemudian telur yang menetas ini akan mengeluarkan ikan kecil dan setelah kecil dia akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Oke. Nah, Teteh, ada yang mau tugas nggak? Tadi kan Ustazah Eka bilangnya nggak akan ngasih tugas. Coba dari Teteh sendiri mau ada tugas nggak? No. Pasti jawabannya enggak ya. Nah, karena Ustazah Eka nggak akan ngasih tugas, dan Teteh pun tidak ingin adanya tugas, Ustazah Eka mau ngajak Teteh bermain. Ada yang tahu nggak bermain apa? Coba, kita main apa? Kita main apa? Terus kenapa kucing kalau gendong anaknya digigit? Nanti Ustazah Eka mau menceritakan tentang kucing. Anak kucing yang digigit, sebenarnya itu bukan digigit. Itu digendong. Nah, oke. Sebelum dijawab nih pertanyaan Zaki, Ustazah Eka mau ngajakin Teteh semua bermain. Bermainnya apa? Kan tadi kita sudah membahas nih tentang daur hidup hewan, ada yang bermetamorfosis dan tidak bermetamorfosis. Lalu ada yang bermetamorfosis sempurna dan bermetamorfosis tidak sempurna. Oke? Nah, Ustazah Eka mau ngajakin kalian mengamati sekitar rumah kalian, oke? Tidak perlu jauh-jauh dari rumah, mengamati sekitar rumah. Tentunya ketika mengamati tetap ini ya, tetap mengenakan protokol kesehatan ya, menggunakan masker dan kalau misalkan kalau bisa bawa hand sanitizer yang kecil. Nah, Teteh akan bermain mencari hewan yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Bisa nggak? Mau nggak? Nah, kan kalau yang tidak bermetamorfosis tuh kayaknya gampang ya. Kita bisa lihat kucing. Nanti perbandingannya dengan anak kucing. Anak kucing yang baik yang baru lahir ataupun yang udah agak lama lahir. Maksudnya agak sebulanan gitu. Ya Allah. Nah, kalau dari Ustazah Eka, kita bakal nyari hewan-hewan yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Teteh boleh pilih salah satu aja ya. Biasanya nih adanya di serangga. Kalau misalkan Ustazah nggak nemu, harus nemu. Bisa nyari laba-laba, difotoin aja. Terus nanti Teteh jelaskan, laba-laba ini tuh bermetamorfosisnya sempurna atau tidak sempurna. Kayak gitu ya. Atau misal serangga itu ada banyak kan? Ada laba-laba, ada apa lagi tuh? Yang warnanya hijau tuh? Yang lompat-lompat. Cangcorang, belalang. Atau kalau kalian berani nih sama kecoa nih, kalian boleh. Kayaknya Ustazah Eka yakin di rumah kalian pasti adalah satu wema kecoa, ya kan? Biasanya kecoa itu ngumpulnya di toilet. Nah, kalian bisa fotoin. Serem. Kalau yang berani, kalau yang nggak berani jangan maksain ya, nanti takutnya kenapa-napa. Atau boleh hewan-hewan yang lainnya, pokoknya kalian mengamati hewan yang bermetamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Boleh cicak juga. Atau kalau misalkan kalian menemukan telurnya, itu bakal jadi poin plus banget. Jadi kalian bisa foto ini, nemu telur kecoa. Telur kecoa itu paling mudah didapatkan. Biasanya tuh nyelip-nyelip di antara tumpukan-tumpukan barang. Itu bentuknya tuh kayak oval gitu, dan kalian harus tahu dari satu telur kecoa itu ternyata mereka di dalam satu telur itu terdapat banyak anak kecoa dari satu telur. Karena Ustazah Eka pernah melakukan pengamatan, jadi dulu tuh pengamatannya 3 butir telur kecoa dimasukkan ke dalam toples kaca yang kecil, itu disimpan dan ditutup rapat. Beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, telur itu menetas dan memunculkan banyak sekali bayi-bayi kecoa. Kebayangkan? Nah, itu dulu tugas temannya Ustazah Eka, tapi dititipkan ke Ustazah Eka. Oke, aku pernah lihat cicak lagi ganti kulit. Cicak ganti kulit?
Kayaknya kalau cicak ganti kulit. Ular yang ganti kulit mah, cicak mah nggak ganti kulit. Cicak mah paling memutuskan ekornya, tapi tidak memutuskan tali silaturahmi. Ya Allah, maaf ya. Ustazah, apa bedanya metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Teteh mah, tadi kan videonya juga dijelasin. Lihat lagi videonya, nanti Ustazah Eka kirim ya. Itu PR buat yang bertanya. Aku pernah lihat laba-laba ganti kulit. Kalau laba-laba iya, serangga itu bisa ganti kulit. Tapi kalau reptil juga gak ada yang ganti kulit sih. Kayak ular ganti kulit. Tapi kalau buaya nggak ganti kulit. Terus yang ganti cicak juga nggak ganti kulit. Kucing boleh nggak? Kucing itu tidak termasuk ke dalam hewan yang bermetamorfosis ya. Jadi tidak ya. Hanya yang boleh itu yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, tadi itu ada yang bertanya yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu gimana sih? Jadi, yang bermetamorfosis sempurna itu ketika si hewan ini melalui beberapa tahap. Yang pertama, dia telur dulu ya. Dia menjadi telur. Setelah telur, dia berubah menjadi pupa. Ini kayak ulat. Lava ya, lava. Lalu kemudian dia berubah kembali menjadi apa tuh? Kepompong. Setelah kepompong dia baru menjadi hewan. Kalau misalkan di kupu-kupu dia menjadi kupu-kupu ya. Kalau kupu-kupu itu metamorfosisnya adalah telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Oke. Kalau kecoa itu bermetamorfosis sempurna atau tidak? Tadi sudah dijelaskan. Kecoa itu bermetamorfosis sempurna atau tidak? Ada yang tahu? Oke. Tidak, betul sekali Aruna. Kecoa itu tidak bermetamorfosis sempurna. Kenapa tidak sempurna? Dia itu kan ketika si kecoa dewasa bertelur, dia hanya mengeluarkan telur, setelah telur dia menetas jadi kecoa atau bayi kecoa atau kecoa anak-anak. Lalu setelah itu dia akan berubah kembali menjadi kecoa dewasa. Udah, tahapannya cuma 3. Cuma 3 tahapan. Sedangkan kupu-kupu itu ada 4 tahapan. Telur, lava atau ulat, kepompong, kupu-kupu ada 4 ya. Kalau kecoa itu 3. Nah, kalau tidak menjadi kepompong, kalau tidak melalui kepompong dulu berarti dia tidak sempurna ya. Belalang itu sempurna atau tidak? Ayo, Agazi. Belalang itu bermetamorfosis sempurna atau tidak? Belalang tahapan daur hidupnya seperti apa sih? Telur, belalang dewasa dia bertelur. Telurnya akan menetas menjadi belalang kecil atau belalang anak-anak. Dari belalang anak-anak dia tumbuh menjadi belalang dewasa ya. Berarti dia tidak bermetamorfosis sempurna. Belalang metamorfosisnya tidak sempurna ya. Oke? Sudah ada yang bisa membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Semut metamorfosisnya sempurna atau tidak? Sifat aku mau ngeprint e-modul. Oke, sebentar. Semut bermetamorfosis sempurna atau tidak? Daur hidupnya semut gimana? Telurnya menetas menjadi semut kecil, lalu berubah menjadi semut dewasa ya, berarti tidak sempurna. Betul sekali Teteh Gazani. Oke, terima kasih banyak. Nah, Teteh selanjutnya kita bermain ya. Ini bukan tugas, ini hanya permainan. Teteh mengamati lingkungan sekitar rumah Teteh, nggak boleh jauh-jauh dari rumah, dan tetap safety ya, terapkan protokol kesehatan ya. Teteh mengamati lingkungan sekitar, mencari hewan, boleh salah satu dan boleh keduanya dipilih saja yang bermetamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Teteh cukup fotokan aja ya, atau boleh divideokan. Oke? Nah, lebih bagus lagi ketika Teteh bisa ketemu telur nih, telur belalang, foto. Terus nanti, ada belalang kecil, foto. Ada belalang dewasa, foto gitu aja, nggak apa-apa. Atau misal, kalau, apalagi ya, yang tidak sempurna, misal lihat ikan.
Atete misal memelihara ikan cupang di rumah. Ikan cupang dewasa. Terus dia punya telurnya nih. Ustazah Eka pernah punya cupang yang ada telurnya. Nah, telurnya boleh difotoin. Biasanya kecil-kecil banget sih memang. Nah, nanti setelah itu dia Atete punya cupang kecil. Boleh difotoin juga. Ya, gitu aja kok. Simpel ya. Itu bukan tugas. Itu hanya permainan. Oke? Nah, aku memelihara ikan koi. Oke, boleh difotokan ikan koinya atau divideokan ya. Kenapa Azam? Oke, ada yang mau ditanyakan perihal daur hidup hewan? Kalau telur ikan cupang boleh nggak? Boleh telur ikan cupang. Asal kelihatan ya telur ikannya seperti apa ya. Harus dikerjain. Karena ini bukan tugas, jadi katanya bukan dikerjain. Tapi boleh dilaksanakan. Boleh, kura-kura boleh. Ustazah Eka punya kura-kura juga, tapi kura-kura Brazil. Semut juga boleh. Boleh, pokoknya boleh hewan apapun yang bermetamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Dan boleh kedua-duanya ya, Ustazah wajib dikerjakan. Ini tuh sebenarnya bukan tugas. Kenapa? Ustazah Eka bilangnya ini permainan, karena ini tuh ini tuh adalah ketika kalian mengamati hewan, itu adalah bermain. Kalian pernah nggak? Jadi bermainnya kalian itu alihkan sejenak dari game, dari gadget ya. Oke, alihkan sejenak permainan kalian yang biasanya main game atau main gadget ke bermain dengan lingkungan kalian, yaitu dengan mengawati hewan-hewan sekitar. Dan itu lebih seru loh dari kita bermain gadget. Oke, jadi ini bukan tugas, ini adalah permainan. Kalau bisa di tempat kalian misalkan ada sarang burung, boleh diamati sarang burungnya ya. Tapi harus kalau misalkan kalian nggak pernah manjat-manjat pohon, jangan, nanti jatuh. Atau misalkan manjat pohonnya ditemani sama ayah boleh. Atau kalian misalkan punya sarang apa ya, yang aman-aman ya, jangan sampai sarang tawon. jangan sampai sarang tawon kalian amati. Nanti tawon. Nanti ini. Ustazah saya nggak boleh keluar rumah, kata ibu saya. Oke. Di halaman rumah, depan pintu, pasti ada apapun deh, apapun boleh. Yang penting kalian mengamati ya. Dan itu tuh bisa membuat kalian, imajinasi kalian itu lebih berkembang kembali loh. Oke, sekian dari Ustazah Eka. Sebelum ditutup pembelajaran hari ini, kita akan tunggu sang Ustadz yang akan menutupnya ya. Nanti kalau, aku punya ikan cupang tapi nggak ada telurnya. Boleh. Kalian intinya permainan ini adalah permainan mengamati, oke? Nah, dari misalkan hewan-hewan yang kalian fotokan atau yang kalian amati, nanti kalian jelaskan hewan tersebut itu bermetamorfosisnya sempurna atau tidak. Lalu tahapan-tahapan daur hidupnya apa saja. Oke? Boleh amati sarang semut juga, tapi tetap harus safety ya. Tetap harus jaga keamanan untuk diri sendiri ya. Dan nggak boleh menggubris atau tidak boleh mengganggu si sarang semutnya. Nanti kalian diserang, apalagi sarang tawon, nggak boleh. Kucing itu tidak bermetamorfosis ya. Oke, silakan yang mau ke toilet. Aku cuma punya kucing. Oke, shadaqallahul azim. Terima kasih banyak untuk ATT yang sudah fokus dalam pembelajaran kali ini. Sekian dari Ustazah Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kegiatan belajar selanjutnya ya. Dadah. Dan selamat bertemu dengan sang Ustadz. Ustazah Eka matikan dulu. Sakit apa, Us? Sakit hati.
Kalau kemarin pas simulasi yang terakhir, saya untuk bacaan yang terakhir, akhirnya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Bertemu lagi bersama Ustadz Gilang. Nah, di sini saya mau ngapain? Ustadz mau ngajak kalian semua berdoa ya. Tadi kan udah belajar IPA tentang hewan, siklus hewan ya. Terus belajar juga Indonesia dalam materi puisi. Insya Allah semua yang dipelajari bermanfaat dan gampang dipahami ya. Oke, anak soleh-soleha. Bentar. Nah, sekarang Ustadz kok gini. Oke. Sekarang kita berdoa untuk menutup hari ini. Sebelumnya Ustadz mau lihat kesiapannya. Yuk, anak soleh, disiapkan dulu yang megang-megang rambut, yang lagi ngapa-ngapain. Yuk, kita sikap yang benar dulu. Karena berdoa itu harus dimulai dengan sikap yang benar ya. Biar doanya terdengar oleh Allah dan diijabah juga atau dikabulkan. Yuk, sikap berdoa. Ustadz yang pimpin ya, biar sedikit cepat karena Ustadz sedang kurang enak badan. Mohon maaf. Yuk, kita ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa tolak itu dulu ya, tolak bala. Allahumma fadnal ghala wal bala wala waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baca doa. Udah. Baca doa apa sih teh? Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baca istighfar. Astaghfirullahal azim. Baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dipelajari bermanfaat dan semuanya dapat dipahami ya. Bertemu lagi di lain waktu dan jangan lupa besok kita ada kegiatan kunjungan pustaka virtual. Jadi disiapin ya apa-apanya, Quran, alat tulis, dan jangan terlambat karena nanti ada pemateri dari luar. Jadi kalau terlambat sayang ya, bisa ketinggalan informasinya. Oke? Terima kasih anak soleh-soleha. Boleh silahkan keluar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau bertanya boleh. Ustadz hari ini ada tartili. Ada ya, nanti insya Allah di video call. Seperti biasa, Senin video call. Rabu juga video call. Selasa dan Kamis voice note. PKM-nya kapan? Kalau PKM insya Allah nanti lomba-lombanya sudah dimulai minggu depan atau minggu ini. Nanti untuk puncaknya tanggal 29 Januari. Ustadz yang vlog. Rencana seperti itu Khadijah, tapi qadarullah tidak bisa ya. Nanti kapan-kapan kita nge-vlog bareng. Pustaka ITB ya Ustadz. Masa iya Gasani. Nanti pokoknya tonton aja ya. Tunggu aja. Pasti seru banget. Jam berapa? Insya Allah besok dimulai jam 8 tepat. Belum lihat flyernya gitu kata Zahana. Coba dilihat dulu ya. Nanti Ustadz share juga flyernya di info level ya. Kan ada di status Ustadz. Coba Bunda coba status Ustadz Gilang gitu. Nah di situ ada ya. Ustadz kapan field trip? Field trip insya Allah nanti ya. Field trip gampang. Oke, jam berapa? Jam 8. Tugasnya apa aja? Tugasnya apa aja nanti ada di info level, dikirimkan kembali oleh Ustazah Adi dan Ustazah Eka. Karena cuma 2 ya pelajaran hari ini. Ada tugas? Ada ya tadi. Oke, video call tahfiz tartili insya Allah. Untuk hari ini tartili. Tahfiz hanya hari Jumat ya, Teteh Hasni. Tugasnya apa? Nanti diingatkan kembali di info kelas. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, boleh live. Dan sampai jumpa minggu depan. Karena besok kita nggak belajar ya, jadi nggak ketemu Ustadz. Langsung kunjungan pustaka.
Boleh live, boleh. Masuk Zoom jam berapa buat besok? Kalau buat besok jam jam 8 kurang 5 lah. Jadi jam 7.55, 7.50 udah boleh masuk. Itu. Nah, Teta Nabila nanya terus tugasnya apa? Kita nggak tahu tadi karena sedang di luar. Oh, nggak ada tugas ternyata untuk IPA ya. Ya nanti bisa di grup, tapi bertanya di sini. Jadi nanti kalau mau japri aja ke Ustaz Eka, Teh Nabila ya. Nanti Ustaz mohon maaf tadi nggak ada di kelas, menguruskan sesuatu surprise buat besok ya. Jadi mohon maaf Teh Nabila. Iya ya, semuanya serba virtual insya Allah. Tapi tetap seru ya. Boleh anggut nggak boleh Ahub nih. Sekian aja untuk hari ini. Ustadz close ya untuk semuanya. Terima kasih yang sudah terus memperhatikan. Yang belum memperhatikan besok diperbaiki kembali. Oke? Kalian semua hebat, kalian luar biasa. Tetap sehat, tetap jaga ibadahnya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.